Dia nggak boleh bohong sama saya. Hati nuraninya mengatakan harus menangkan Anies dan Caimin. Karena mereka tuh tertindas NU. Mereka sadar itu. 78 tahun seluruh warga NU, elit NU sadar bahwa mereka hanya membesarkan oligarki dan membiarkan jutaan mayoritas warga NU di seluruh Indonesia hidup dalam kemiskinan. Masya Allah, menangis itu. Jadi bilang apa dia? Dia mengatakan NU selama ini ditidurkan. Yang besar 9 naga. Mereka hanya kelompok 18% tapi menguasai 82% aset ekonomi nasional. Jadi jangan dibesar-besarkan. Yakut ngomong kritik Caimin, Gus Ipul mungkin sindir Anies, nggak usah tanggapi. Ini suara yang datang dari saudara Muslim, diselesaikan dengan silaturahim, nggak usah dengan perdebatan di ruang publik. Bahwa kita harus solid, jangan buka ruang untuk memperluas politik kotak-kotak. Ya mungkin didengar lagi usulan kita ini. Iya. Kita ini kalau misalnya bicara tentang kiai-kiai kan, kan bilang kiai-kiai, wah kiai-kiai itu nelongso kata Gus Ipul. Apa itu bahasa Jawanya? Nelongso itu marah, kecewa, sedih. Nelongso itu sedih, kecewa. Ya, saya sempat baca itu. Nah, ini kan dia mengatakan di sini, Sekjen PBNU klaim kebatinan kiai di Jatim nelongso usai deklarasi. Jadi nelongso ini diterjemahkan sebagai sedih, ya kan? Iya. Nah, tapi saya kemudian kan berusaha pakai rational thinking. Apa yang menyebabkan mereka sedih? Kalau kita bicara tentang pilihan, pertama one thing for sure, Caimin nggak mungkin jadi capres, kan begitu? Iya. Artinya hal yang paling besar dari Caimin hanyalah sebagai wapres, kan begitu? Nah, di Prabowo sudah 1 tahun, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Yang kedua, dengan capresnya. Insya Allah kan cuma 3 capres itu. Anies, Prabowo, Ganjar. Anda kalau misalnya bawa nama Kiai, masa Kiai nggak concern dengan nilai-nilai spiritual keagamaan? Ya kan? Masa nggak bisa membandingkan tuh mana yang praktek keagamannya jauh lebih baik? Artinya gini, di bawah Anies, barangkali spiritual dan religiusitas itu atau terbentuknya masyarakat yang bagi saya masyarakat spiritual religius itu jauh lebih punya harapan. Kan begitu dibandingkan 2 calon lainnya. Iya kan, kalau kiai-kiai misalnya dia mau kehidupan yang sangat spiritual religius, ya ke situ jalannya. Dia bisa menampung itu, bisa mengapresiasi, bisa connected, ya kan. Lalu wakilnya Caimin, semua peluang tersedia. Iya, semua peluang tersedia, baik dari presiden maupun wakil presidennya. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan nelongso. What? Saya bilang, lalu maksud Anda ingin, misalnya kalau kasarnya, maksud Anda ingin mendorong Prabowo sama Erick Thohir misalnya, yang bikin gak nelongso. Kan it doesn't make sense. Kecuali tadi, memang kecuali ada ini, ada yang begini. Itu beda lagi. Coba.
Coba kebingungan saya dan Kalau warga Indonesia dieksplor. saya sederhana saja. Ada pernyataan dari Menak, Yakut, kemudian Bang Saiful, Ya. kemudian juga beberapa wakil sekjen ya, GP Ansor, wakil ketua kalau nggak salah. Kemudian LBH Ansor juga. Ya. Itu juga buat pernyataan yang menyindir tentang politisasi agama. Semua pernyataan ini menurut saya dinamika yang bagus saja. Ya. Dia tidak bisa merubah peta suara dukungan soliditas warga NU di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Indonesia. Ini hanya ucapan-ucapan yang dalam rangka meramaikan dinamika. Karena mereka harus sadar, semua ucapan misal datang klaim dari Gus Ipul kan, Ya. wah ini survei Anies turun. Kalau bahasa semacam itu sudah tidak relevan. Karena itu bahasa yang tidak bisa menunjukkan fakta. Fakta di lapangan dukungan kuat. Bagaimana di atas kertas dukungan yang kuat bisa dirubah menjadi lemah. Dan itu tidak bisa dibuktikan. Tetapi ada satu hal di dalam dinamika NU yang saya pahami. Perbedaan-perbedaan itu nanti akan mengalami puncaknya. Jadi tidak usah ada reaksi. Karena itu kan berdiri personal-personal. Iya, iya. Personal ini dianggap, wah ini bisa menjatuhkan suara, bisa menghilangkan suara Caimin. Kalau saya enggak, justru memperkuat. Oke. Kenapa? Karena Caimin ini datang dengan infrastruktur partai politik. Iya. Ketika dia disoroti masalah pribadi, enggak pengaruh. Di dalam PKB itu belum sangat terlihat kuat. Sejak dia diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Pak Anies, ada satu keunggulan yang orang tidak lihat. Dari Sabang sampai Merauke, PKB solid, sangat solid. Oke. Bahkan bukan hanya solid, tapi mereka mampu melakukan lompatan-lompatan. Oke. Ini menarik. Itu beda sekali sama PAN misalnya kan. Tiba-tiba masanya ada Drop. beda. Demokrat Iya. masih ada yang dukung Anies masih banyak. Golkar juga begitu. Kemudian P3 juga begitu. Tapi kan kita tidak melihat ketika Caimin jadi wakilnya Anies. PKB pecah. Kan Iya, nggak ada. itu kan. Maka saya bilang pertama yang dilihat karena dia membawa infrastruktur yang menghubungkan organisasi NU dan warga NU dalam dimensi politik namanya PKB. Kemudian kita lihat seberapa lama Caimin ini memimpin PKB. Dia bukan anak kemarin, dia PMII, dia masuk lagi kemudian memimpin PKB. Ini satu prestasi dalam pendekatan organisatoris yang sangat fenomenal. Ya kan? Kemudian organisasi ini kan secara terus-menerus naik, mengalami penguatan PKB itu di mana-mana. Nah, diumumkan dia sebagai calon wakil presiden, modal dasar dia adalah memastikan kepada seluruh rakyat, kepada lebih khusus umat Islam, bahwa partai ini solid. Iya, jadi Sangat solid. jadi Nah, ketika- bagaimana dia mendapat kritikan? Misal kritikan sentilan dari Yakut, dari Gus Ipul. Ini saudara-saudara dia juga. Iya. Dari Mbak Yeni. Iya. Ini kalau menurut saya ini nggak terlalu krusial. I see. Ini hikmah di dalam dinamika politik. Kenapa saya mengatakan hikmah? Sebenarnya masalah sederhana. Suara-suara ini muncul harus ditangkap secara jernih dengan sudut pandang hikmah. Bahwa ada kerinduan untuk segera Gus Imin sama Anies itu menggelar satu tahap yang belum mereka lakukan. Apa itu? Untuk menuju konsolidasi politik yang namanya uhuah. Belum mereka lakukan. Apa Padahal saya udah WA Bang Anies. Apa? Mereka segera membuka ruang islah. Islah antara siapa dan siapa? Islah itu bukan karena ada permusuhan. Oke. Supaya mencairkan semua prasangka. Oke. Karena pada pemilu kemarin dinamika itu kan berbeda. Iya, iya, iya. Maka untuk menghilangkan prasangka, tarikan pada dinamika pilpres sebelumnya, maka Kiai, Habaib, Gus Imin, siapalah, Erham, seluruh potensi tokoh-tokoh ini segera membuka islah. Oke. Apa gambaran islah? Islah ini karena kita hijrah politik, maka selalu digambarkan dalam sejarah itu satu rombongan yang teraniaya yang menginginkan perubahan, tapi mereka dikucilkan, mereka ditindas di Mekah, maka mereka hijrah. Oke. Begitu sampai ke Madinah kan disambut, tidak ada perbedaan. Iya. Mau warga Madinah, warga dari manapun, dari Mekah, semua itu saudara. Nah, di dalam politik jembatan ini belum dibangun.
Lewat pesan ini saya berharap segera. Bukan antara siapa dan siapa, tapi fenomena ya. Iya, karena begini abang, pertemuan Gus Imin di Jawa Timur, Anies di beberapa tempat itu sangat bagus ke toko, ke jantung-jantung. Tapi mereka harus ingat, ada tahapan islah ini mereka belum jembatani. Islah ini adalah satu kelembagaan silaturahim. Orang harus ketemu semua. Baik PKB, kelompok PSI yang sudah bergabung dengan Pak Anies, non-Muslim, Hindu, semua kumpul. Saling berkasih sayang. Inilah satu dasar modal untuk kita jadikan sebagai komunikasi politik. Jadi bahwa tidak ada lagi perbedaan. Ya kan? Kesannya kan sekarang ini misalnya Anies, Caimin dibawa oleh PKB. Saya untuk wilayah ini saya agak kritik. Tim Pak Anies ini, maaf, saya harus menggunakan sikap kritis saya. Mereka belum mampu mengelola ini. Jadi mereka belum mampu mengorganisir. Dan saya membaca mungkin Pak Anies sengaja membiarkan dinamika ini tumbuh secara natural dengan keragaman partisipasi, kemudian nanti mengerucut. Nah, saya mau kasih ingat, kalau kita bahas ini panjang soal Islam. Iya. Dia satu energi, dia bukan satu kata biasa. Dia energi yang membawa jiwa, pikiran, hubungan vertikal kita dengan Allah. Islam itu melahirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi kalau jalan ini belum dibuka, udah gak usah bicara bahwa Islam. Dasarnya apa? Dasarnya kasih sayang. Supaya tidak ada gap, ini Jawa Timur, Jawa Tengah, ini NU, ini Muhammadiyah, ini Faisal, ini era nggak ada. Sudah semua melebur di dalam. Itu adalah kondisi silaturahim yang diikuti oleh semua komponen pendukung Anies. Siapapun dia. Saya mau kasih usul. Di mana momentum Islam itu dibuat? Pada tanggal 19 Oktober. Pada waktu pendaftaran. Pada saat pendaftaran di KPU, maka semua keragaman itu turun ke jalan, saling bergandeng tangan dengan penuh rasa kasih sayang. Kita bukan sekedar mendaftar, tapi kita hadir untuk menegakkan prinsip kebersamaan dari anak bangsa, persaudaraan Muslim, persaudaraan keragaman, non Muslim dan semuanya. Itu momentumnya, sehingga tidak rekayasa. Dan Pak Anies sama Caimin kan sudah umumkan tanggal 19 mereka akan mendaftar di KPU hari pertama. Nah, datanglah dengan tema besar. Pendaftaran itu untuk menegaskan seluruh elemen yang berbeda, suku, etnis, agama dan semuanya, datang mengantarkan Anies dan Caimin dengan semangat Islam. Jadi nanti orang bertemu di sana. Kita undang Gus Ipul, bikin undangan terbuka kepada PBNU, Ketua Muhammadiyah, kepada semuanya. Undang aja. Mereka tidak datang mungkin punya kalkulasi politik, tapi saya membaca di hati-hati mereka, termasuk Yakut, mereka masih punya nurani. Hanya ini kan Jokowi ini kan menggunakan pendekatan politik kotak-kotak, semua orang dibikin dalam keraguan. Saya nggak mau curiga Yakut, ya Sagu. Saya anggap udah selesai. Semua ini berada pada perasaan untuk mendukung perubahan. Jadi bahasa Gus Ipul itu bahasa basi aja. Dalam rangka dia masih mungkin menjaga perasaan Pak Jokowi yang masih berharap Prabowo atau Erik. Tapi di hati mereka saya lihat secara kasaf politik kasih sayang Islam itu tinggi. Termasuk Yakut. Dia nggak boleh bohong sama saya. Hati nuraninya mengatakan harus menangkan Anies dan Caimin. Karena mereka tuh tertindas NU. Mereka sadar itu. 78 tahun seluruh warga NU, elit NU sadar bahwa mereka hanya membesarkan oligarki dan membiarkan jutaan mayoritas warga NU di seluruh Indonesia hidup dalam kemiskinan. Hati mereka masih ada harapan. Mereka membesarkan oligarki dan jadi centeng oligarki kadang-kadang. Itu sudah ada videonya beredar, disampaikan oleh Ketua Rais Am beberapa hari lalu. Mungkin apa belum nonton? Saya sudah dapat, masya Allah, menangis itu. Jadi bilang apa dia? Dia mengatakan NU selama ini ditidurkan. Yang besar 9 naga. Mereka hanya kelompok 18% tapi menguasai 82% aset ekonomi nasional. Dan dia buka nama-nama 9 naga. Dia buka pengalaman dia.
Ini yang bicara ulama besar yang ada di poros PBNU, Ketua RSAM. Siapa? Muhyar siapa? Oh iya, kayak Haji Muhyar itu ya. Iya. Satu video yang sudah beredar hari ini kan rame. Jadi ini semua menghilangkan kesan sebenarnya yang terjadi di antara umat Islam ini. Saya lewat forum ini Miftahul Ahyar ya. Jadi saya mau sarankan kepada Bang Anies, kepada Caimin, kepada tim pemenangan dan partai. Memang benar kalkulasi-kalkulasi politik dengan manajemen modern, konsolidasi pikiran politik dan lain-lain. Tapi di atas segala itu tempatkan politik tauhid itu mengajarkan kita sederhana. Sederhana langkahnya. Langkah yang diajarkan baginda Rasul mohon dipakai. Supaya jangan kesana kemari, jangan pusing. Ya, tadi. Umumkan saja tanggal 19 sebagai momentum kita Islam. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Karena kenapa semua orang yang datang dukung Caimin, dukung Anies itu punya harapan untuk silaturahim dan kasih sayang. Hanya dari sisi pendekatan komunikasi politik, maaf. Timnya terbuka saya mengatakan di sini mereka masih belum mampu menanggapi itu. Jadi jangan dibesar-besarkan. Yakut ngomong kritik Caimin, Gus Ipul mungkin sindir Anies, nggak usah tanggapi. Ini suara yang datang dari saudara Muslim, diselesaikan dengan silaturahim, nggak usah dengan perdebatan di ruang publik. Bahwa kita harus solid, jangan buka ruang untuk memperluas politik kotak-kotak. Ya mungkin didengar lagi usulan kita ini. Iya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Faisal. Karena semua ini tertindas abang, Muhammadiyah tertindas, NU tertindas, semua ini tertindas, tidak ada alasan itu berbeda. Dan kita mayoritas yang tertindas. Ya. Pertanyaannya, rumus politik modern mana yang bisa menyatukan umat Islam yang tertindas? Kasih buat saya, nggak ada. Karena dia tertindas atas dasar kesadaran tauhid, identitas Islam, maka rumusnya adalah panduan Rasul. Rumusnya pakai cara Rasul. Perubahan itu hijrah. Maka pintu menuju titik perubahan yang jembatannya itu disebut Islah. Islah ini bukan karena kita ada konflik. Islah ini manusia semua hilaf. Manusia ini semua punya dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Untuk menggugurkan semua prasangka, menghapus seluruh cara pandang yang mungkin terjebak, dan kemudian melihat peluang terbesar untuk memenangkan perubahan yang bisa menjawab, mengakhiri ketidakadilan di Republik ini. Mungkin luar itu. Biasa ya. Kita mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, fatona, ya, sidik, tablik, Dan menyatukan. dan menyatukan.